Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istighfaratul Nur Imami Sayyid dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6A. Di sini saya akan membahas tentang dua model pembelajaran. Yang pertama yaitu model pembelajaran mix and match, dan yang kedua yakni model pembelajaran talking stick. Yang pertama yakni model pembelajaran mix and match ini merupakan salah satu pembelajaran kooperatif yang menuntut seorang peserta didik untuk mencari pasangan kartu yang terdiri dari soal dan juga jawabannya yang telah dibuat oleh seorang guru yang bersangkutan. Dengan cara seorang guru memberi batas waktu peserta didik untuk mencari pasangan kartu yang telah dipegangnya. Tujuannya agar peserta didik bisa melakukan kerjasama antar siswa untuk menyelesaikan misi tersebut secara kooperatif. Tipe pembelajaran ini atau yang sering kali disebut mencari pasangan ini dapat menjadi salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang dapat digunakan oleh seorang guru dalam mengembangkan kemampuan peserta didik. Dalam pembelajaran di kelas dengan menggunakan metode ini dapat digunakan dalam semua pembelajaran dan untuk semua tingkat usia anak didik. Langkah-langkah model pembelajaran mix and match ini merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif. Oleh karena itu, setiap langkah-langkahnya harus disesuaikan dengan model pembelajaran kooperatif. Menurut Rusman, langkah-langkah model pembelajaran mix and match ini diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, guru menyiapkan kartu yang berisi beberapa konsep yang cocok untuk sesi review. Salah satu bagian kartu itu berisikan soal dan juga jawaban. Yang kedua, masing-masing siswa mendapatkan sebuah kartu yang bertuliskan soal maupun jawaban, dan siswa harus memikirkan jawaban atas soal dari kartu yang telah ia pegang. Yang ketiga, masing-masing siswa mencari pasangan kartu yang cocok dengan kartu yang telah ia pegang. Yang keempat, masing-masing siswa yang dapat mencocokkan kartunya sebelum batas waktu yang telah ditentukan oleh seorang guru tersebut, maka mereka akan mendapatkan poin. Yang kelima, apabila siswa tidak dapat mencocokkan kartunya dengan temannya dalam waktu yang telah ditentukan, maka ia akan mendapatkan hukuman yang telah ditentukan bersama-sama. Yang keenam, setelah satu babak itu selesai, kartu itu dikocok lagi agar tiap siswa mendapatkan kartu yang berbeda dari sebelumnya. Demikian seterusnya. Dan yang terakhir, guru bersama-sama dengan siswa membuat kesimpulan terhadap materi pembelajaran yang telah dilakukan selama pembelajaran berlangsung. Kelebihan dari model pembelajaran mix and match ini yaitu 1. Siswa mencari pasangan sambil belajar tentang konsep ataupun topik dalam suasana yang menyenangkan. Kedua, siswa menjadi lebih aktif, dapat digunakan di semua mata pelajaran dan di semua tingkatan pendidikan. Dan juga siswa bisa kerjasama antar siswa lebih dinamis dalam suasana yang lebih menyenangkan. Dan selain itu, menurut Mulyati Ningsih berpendapat bahwa kelebihan dari model pembelajaran mix and match ini diantaranya 1. Suasana kegembiraan akan tumbuh dalam proses pembelajaran. Kedua, kerjasama antar sesama siswa akan terwujud dengan dinamis. Yang ketiga, munculnya dinamika gotong royong yang merata di seluruh siswa. Dan sementara itu, kelemahan dari model pembelajaran ini adalah sebagai berikut. 1. Diperlukan bimbingan
guru untuk melakukan pembelajaran. 2. Suasana kelas menjadi gaduh sehingga dapat mengganggu kelas lain. Dan yang terakhir, guru perlu mempersiapkan bahan dan alat yang memadai dalam melakukan pembelajaran model mix and match ini. Pembelajaran yang akan dibahas selanjutnya yaitu pembelajaran metode talking stick atau sebuah metode atau model pembelajaran yang menggunakan dengan bantuan sebuah tongkat. Pembelajaran metode talking stick memiliki beberapa langkah. Di antaranya yaitu 1. Guru membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 orang. Yang kedua, guru menyiapkan sebuah tongkat yang panjangnya sekitar 15-20 cm. Ketiga, guru menyiapkan materi pokok yang akan dipelajari. Kemudian memberikan kesempatan kepada para kelompok untuk membaca dan juga mempelajari materi pelajaran tersebut. Yang keempat, siswa berdiskusi membahas masalah yang terdapat di dalam wacana tersebut. Kelima, setelah kelompok selesai membaca dan mempelajari pelajaran tersebut, maka guru mempersilakan anggota kelompok itu untuk menutup isi bacaan. Yang keenam, guru mengambil tongkat dan memberikan kepada salah satu anggota kelompok. Setelah itu, guru memberi pertanyaan kepada anggota kelompok yang memegang tongkat tersebut. Yang memegang tersebut harus menjawab pertanyaan tersebut. Demikian seterusnya sampai sebagian besar siswa mendapatkan bagian untuk menjawab setiap pertanyaan dari guru atau di dalam tongkat tersebut. Ketujuh, siswa lain boleh membantu menjawab pertanyaan jika anggota kelompoknya tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Yang kedelapan, guru memberikan kesimpulan. Kesembilan, guru melakukan evaluasi atau penilaian secara kelompok maupun secara individu. Yang terakhir, guru menutup pembelajaran tersebut. Dan kesimpulan yang kita pahami bahwa metode talking stick ini sedikit banyak membantu atau membuat siswa untuk selalu siap dan mengikuti alur pembelajaran tersebut. Membahas tentang kelebihan dan juga kelemahan metode pembelajaran talking stick. Yang pertama, kelebihan metode talking stick diantaranya yaitu 1. Dapat meningkatkan keterampilan bicara ataupun public speaking seorang siswa maupun mahasiswa. Yang kedua, bisa melatih peserta didik maupun mahasiswa untuk mendengar argumen dan pendapat dari siswa lain atau mahasiswa lain. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan berpikir secara kritis. Keempat, membentuk suasana kelas yang interaktif. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan minat belajar peserta didik. Dan membahas tentang kekurangan pembelajaran metode talking stick diantaranya yaitu yang pertama, 1. Siswa yang malu atau kurang percaya diri mungkin tidak mau atau kesulitan untuk berbicara ketika memegang tongkat sehingga tidak dapat mengambil bagian dalam diskusi. Yang kedua, metode ini mungkin tidak cocok untuk siswa yang memiliki masalah pembelajaran seperti disleksia atau autisme yang mungkin kesulitan dalam berbicara di depan kelas. Yang ketiga, metode ini mungkin tidak cocok untuk kelas yang memiliki jumlah siswa yang banyak karena dapat memakan waktu yang cukup banyak maupun lama untuk memungkinkan setiap siswa dapat kebagian berbicara.
Yang keempat, metode ini mungkin tidak cocok untuk siswa yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup luas, sehingga tidak dapat berpartisipasi dalam diskusi yang terjadi di dalam kelas. Dan terakhir, siswa mungkin merasa tidak nyaman jika tidak dapat berbicara dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga dapat membuat siswa tersebut grogi maupun yang lainnya. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang dua metode tersebut. Apabila dalam penjelasan saya kurang jelas ataupun yang lainnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.